Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kelas 4 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pembelajaran kita hari ini memasuki pembelajaran 7. Tema kita, Yesus sanggup menyembuhkan, dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat memahami keterbatasan diri sebagai manusia yang dinyatakan melalui sebuah doa. Selanjutnya kedua, siswa dapat memahami bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan terakhir, siswa dapat mengetahui Bartimeus disembuhkan oleh Yesus Kristus. Tapi sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas semua kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, pada dasarnya semua manusia mengharapkan hidup sehat. Tetapi jika mengalami sakit membuat ia menderita. Orang yang sakit tidak bisa merasakan makan enak, tidak bebas bergerak, apalagi bermain. Bahkan jika sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, ia akan sangat menderita. Manusia adalah salah satu makhluk yang terbatas kekuatannya. Tuhan memang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, memberi manusia akal budi, kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat menguasai segala makhluk hidup dan segala ciptaan Tuhan. Manusia juga bisa menciptakan berbagai alat-alat teknologi yang canggih yang mempermudah pekerjaan manusia, dan begitu banyak hal-hal yang dapat manusia lakukan dengan akal budi, kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Coba kalian perhatikan di layar kalian. Ada bermacam-macam alat-alat teknologi canggih yang manusia sudah ciptakan. Sehingga itu mempermudah manusia untuk berkomunikasi, untuk berpergian. Anak-anak, walaupun Tuhan memberikan manusia kekuatan atas semua alam ciptaan Tuhan, manusia tetaplah makhluk yang terbatas, yang tidak bisa melebihi penciptanya, yaitu Tuhan Allah. Manusia masih bisa merasakan sedih, ketakutan, kegagalan, bahkan mengalami sakit penyakit. Walau ada dokter yang dapat menyembuhkan, tetapi nyawa hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa menghindari dirinya dari kematian, dan manusia tidak mampu menyembuhkan dirinya dari segala sakit penyakit tanpa seizin Tuhan. Dalam kehidupan ini, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semua manusia membutuhkan Tuhan untuk dapat menyelamatkan, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, bahkan memberkati manusia. Nah, anak-anak, dalam mengajarkan tentang penghayatan kebergantungan manusia kepada Allah, kita akan belajar melalui cerita Yesus menyembuhkan Bartimeus. Penekanan lebih pada kuasa Yesus yang dinyatakan dalam kerangka kasih. Nah, kita akan membaca Yesus menyembuhkan Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis duduk di pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik.
Tetapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku perbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba terbukalah mata Bartimeus. Sekarang mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Nah, melalui cerita Bartimeus, kita bisa meneladani bahwa dengan segala kekurangan kita, penderitaan kita yang tak kunjung selesai, mungkin juga ejekan dan hinaan yang kita terima, kita harus tetap sabar, tegar dan semangat. Bergantunglah kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan. Maka jika setia dan beriman, Yesus pasti menolong dan memberikan berkat-Nya. Nah, anak-anak, kita akan memasuki kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kunci satu-satunya yang membuat manusia dapat bertahan hidup di tengah persoalan dan masalah yang berat adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus berserah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah dan memohonlah kepada Allah melalui doa. Yakinlah bahwa Allah akan mendengar doa kita. Kata Yesus dalam Matius 21 ayat 22, "Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Allah siap menolong kita. Bersabarlah sampai Dia datang menolong. Seperti Bartimeus, jangan pernah putus asa atau patah semangat. Bergantunglah terus kepadanya, Dia sanggup melakukan apa saja. Nah, sekarang tugas kamu, kerjakanlah soal-soal yang ada di bawah ini ya anak-anak. Pertama, jelaskan kenapa manusia bergantung kepada Tuhan. Kedua, teladan apa yang bisa kamu pelajari dari kisah Bartimeus tadi. Ketiga, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 50 dan 53. Soal-soal yang ada di bukumu dikerjakan ya anak-anak. Selamat mengerjakan semua. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan selalu mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang terus bergantung kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Jaga dan lindungi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.